kita nggak bertemu setelah episode terakhir Shine yang ketiga. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang sedikit agak berbeda dari biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngobrol terkait laporan keuangan, pengelolaan keuangan, kali ini kita akan berbicara tentang pembangunan zona integritas. Oke, nah kalau tadi saya sudah bikin tebak-tebakan siapa narasumbernya, ya sudah bisa ditebak ya sama Bang Zep. Hari ini kita ngobrolnya dengan Pak Asep lagi. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa mengundang narasumber-narasumber lainnya ya, biar agak fresh gitu loh shine kita di hari-hari selanjutnya. Oke, Pak Asep, silakan join Pak Asep. Sebentar saya invite dulu ya. Asep. Oke. Ya. Halo Pak Pagi. Asep. Selamat bergabung kembali Pak Asep. Kangen sih, tapi takutnya ada yang bosen ya. Iya Pak, gimana nih? Mungkin kita bisa ngajak seksi lain lagi ya untuk next episode-nya gitu. Mungkin biar topiknya juga lebih baru gitu kali ya Pak ya. Atau mungkin next bisa menghadirkan ini nih, menghadirkan bapak ya. Menghadirkan satker terajin kali ya Pak ya. Siapa nih? Bang Din kali ya Pak. Ya, boleh tuh. Oke. Oke Pak, Saya kita hari ini di gimana aula Pak? nih, lagi Oh di aula. iya, di awal iya ditanyain tuh sama Salut. Oke Pak, hari ini kita akan berbicara dengan tema mengejar BBM, arti dan manfaatnya. Mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Sebenarnya kan topik ini bisa jadi cukup familiar untuk KL kali ya Pak ya, untuk instansi-instansi. Tapi mungkin kalau ada yang melihat IG live kita yang mungkin bukan bergelut di bidang kementerian lembaga, mungkin ini agak asing gitu lah topik WBBM ini. Mungkin bisa dimulai Pak dengan WBBM itu kepanjangan dari apa sih, dan mungkin apa ya definisinya atau apa, mungkin penjelasan umumnya dulu aja Pak. Ya, terima kasih ya Vincent. Apa namanya, memahami BBM ini mungkin kita harus berangkat dari ini kali ya, dari apa namanya, proses reformasi birokrasi yang bergulir di Indonesia ya, yang kemudian secara kelembagaan itu di-lead oleh teman-teman kita di Kemenpan RB. Nah, apa namanya, seiring dengan, bukan seiring lah ya, kalau kita mencermati ya cita-cita dari reformasi birokrasi itu kan garis besarnya adalah pada upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih gitu ya, yang bersih. Nah, tapi kemudian kan kita bertanya-tanya apa namanya, apa sih efeknya gitu ya, efeknya yang bisa kita rasakan dari sebuah pemerintahan yang bersih. Maka karena kita organisasi pemerintah menekankan pada apa namanya, pelayanan publik ya, tentu yang diharapkan adalah bahwa pelayanan publik itu meningkat gitu kualitasnya. Nah, Kemenpan RB itu menggagas bahwa pembangunan apa namanya ZI itu merupakan satu semacam proyek lah, semacam proyek apa namanya yang lahir dari nafas reformasi birokrasi itu. Nah, Kemenpan RB itu merumuskan gitu ya, merumuskan bahwa reformasi birokrasi yang apa namanya berujung pada pembangunan zona integritas itu diarahkan pada dua sasaran gitu ya, kira-kira lah dua sasaran gitu. Yang pertama adalah terwujudnya suatu pemerintahan yang apa namanya bebas dari KKN, ya. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam terminologi Permenpan RB tahun 90 tahun 2000, nomor 90 tahun 2021 yang baru itu diistilahkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel gitu ya. Nah, lalu kemudian ya setelah itu ya,
sasaran yang kedua adalah dari pembangunan ZTI ini adalah ya peningkatan kualitas layanan publik. Jadi kira-kira lah mungkin logik yang ingin dibangun dari pembangunan ZTI itu adalah bahwa terbebasnya kita dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya itu adalah sebuah semacam basic gitu ya. Semacam itu, semacam standar bahwa kita sebagai ASN, sebagai institusi pemerintah, basicnya adalah kita harus bersih gitu ya. Kita harus terbebas dari segala praktek KKN. Nah, tapi bersih saja itu tidak cukup gitu. Tentu bersih itu harus harus juga memberikan satu manfaat gitu bagi masyarakat ya. Maka dalam hal ini bersih tidak berarti ketika tidak diikuti dengan dampaknya pada peningkatan kualitas publik. Nah, terwujudnya pemerintahan yang bersih itulah yang oleh Kemenpan RB itu digelari gitu ya, digelari dengan unit kerja dengan predikat WBK, gitu. Bahwa sebuah unit kerja itu dia sudah memenuhi basic tadi itu. Ini sudah nggak ada lagi praktek KKN di sini gitu. Nah, tapi kan itu tadi itu nggak cukup gitu. Maka step berikutnya adalah pemerintah itu harus juga produktif gitu ya. Produktif dalam hal apa? Karena bisnis kita pelayanan ya tentu produktif melayani. Tentu bukan sekedar melayani, tapi pelayanan yang prima gitu ya. Maka diistilahkan di Permenpan RB yang baru itu ya target kedua dari reformasi birokrasi dalam hal ini dalam pembangunan ZI itu adalah terwujudnya suatu pelayanan publik yang prima. Ya, pelayanan publik yang prima inilah yang kemudian kualitas yang harus dimiliki oleh sebuah unit kerja yang disebut dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu. Jadi WBBM itu secara definisi ya adalah sebuah unit kerja begitu ya yang mampu memproduce, mengenerate manfaat kepada masyarakat berupa pelayanan publik dengan kualitas prima. Gitu kira-kira Vincent kalau ditanya ini ya definisi WBBM. Oke Pak. Nah ini kan WBBM ini seperti sesuatu yang sering dijadikan sebagai mungkin seperti suatu pencapaian kali ya Pak ya. Suatu pencapaian saya kalau misalnya lihat di kantor-kantor instansi ada siap meraih WBK, siap meraih WBBM gitu, suka dijadikan jargon gitu oleh masing-masing instansi atau kementerian dan lembaga. Yang saya ingin tanyakan ini mengapa menjadi seperti suatu pencapaian ketika menurut saya itu sesuatu yang sangat basic harusnya. Ya memang seharusnya setiap KL atau instansi itu ya bebas dari KKN, kemudian bisa melayani. Kenapa itu jadi seperti sesuatu yang tanda kutip diperlombakan gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu ini ya angle yang menarik tuh Vincent ya. Kenapa sesuatu yang seharusnya menjadi tadi sebuah standar kemudian dianggap suatu prestasi gitu ya, suatu pencapaian. Kalau saya analogikan ya mungkin sama dengan opini WTP bagi laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan itu kan memang secara standarnya itu ya harus dinyatakan WTP gitu, wajar tanpa pengecualian. Tapi kenapa ketika orang meraih WTP kemudian dianggap itu sebuah pencapaian? Gitu ya. Ya demikian juga dengan WBK dan WBBM ini. Tadi saya sepakat tuh bebas dari korupsi dan melayani itu kan memang itulah karakter dasar seorang instansi pemerintah harusnya gitu. Jadi itu ya katakanlah B aja gitu kan ketika kita bisa bebas dari korupsi dan melayani dengan prima. Nah, tapi masalahnya adalah Vincent ya kembali kepada realita gitu ya. Realita bahwa bagi kita ya mohon maaf barangkali kita harus jujur ya mengakui bahwa realitanya bahkan untuk kualitas yang dasar itu saja mungkin kita itu masih perlu perlu keyakinan gitu bahwa kita sudah mencapai itu gitu. Saya yakin suatu saat ya ketika pembangunan ZI ini sudah lebih lebih berhasil gitu ya. Anggapannya akan berubah. Ya, kita akan merasa meraih WBK dan meraih WBBM itu sesuatu yang biasa aja dan mungkin bahkan tidak perlu diberikan label itu gitu.
apa namanya, ya sama seperti laporan keuangan yang kita susun itu ya wajar gitu, wajar tanpa pengecualian, bebas dari kesalahan-kesalahan yang material gitu, tanpa harus diberi label itu WTP gitu ya. Sama seperti kita juga, ya kita sudah harus bersih dan melayani gitu, tanpa harus diberi label BBM. Tapi saya kira itu step berikutnya lah ya, apa namanya, nextnya lah. Untuk saat ini saya rasa kita masih harus di tahap harus membuktikan diri gitu ya. Harus membuktikan diri bahwa kita memenuhi kualitas basic tadi itu dulu gitu ya, sebelum kita berbicara tentang hal-hal yang lebih advance lah dari itu. Itu saya kira. Iya Pak ya, berarti untuk kita melakukan hal-hal terdasar pun kita butuh pembuktian gitu ya Pak ya. Kita membuktikan bahwa ya berarti memang kita masih di apa ya Pak ya, masih di tahap itu gitu ya Pak ya. Nah, kita itu ya. Masih di tahap itu. Nah, berarti apakah seluruh instansi pemerintahan harus mengikuti pembangunan ZI ini atau gimana ya Pak ya? Harus ya. Apa namanya? Kalau kita mencermati Permenpan RB itu, apa namanya, pembangunan ZI ya, itu adalah sebuah upaya berkesinambungan gitu ya dari sebuah institusi pemerintah, terlepas dari mereka dinilai atau tidak dinilai untuk PBK dengan instansi pemerintah yang sedang mengikuti penilaian atau tidak melakukan penilaian. Pada dasarnya mereka harus punya program pembangunan ZI gitu ya. Mungkin kita merasakan sendiri ya, apa namanya, di KPPN ketika kita mencoba memenuhi dokumen-dokumen apa namanya yang dibutuhkan untuk membuktikan diri gitu ya, bahwa kita itu layak ke BBM itu, ternyata kita melihat bahwa di situ ada hal-hal yang sudah harus kita lakukan jauh sebelum kita mengikuti penilaian gitu. Jadi jawabannya adalah bagi saya iya gitu. Setiap instansi pemerintah itu harus punya program pembangunan ZI, terlepas dari dia mengikuti penilaian atau tidak, terlepas dari dia kalau dia sempat mengikuti penilaian, terlepas dari dia sukses atau tidak sukses gitu ya. Jadi bagi saya tetap apa namanya, kita harus melakukan itu, harus melakukan upaya pembangunan zona integritas. Ya kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya karena pada dasarnya itu adalah karakteristik dasar kita gitu, bahwa kita harus bebas dari korupsi dan kita harus melayani. Jadi kalaupun apa namanya tidak diprogramkan oleh pemerintah umpamanya, ya pada dasarnya kita semua punya kewajiban sekurang-kurangnya secara moral ya untuk membangun integritas di kantor kita masing-masing. Berarti seluruh instansi pemerintah walaupun tidak mengikuti program pempredikatan gitu, sudah seharusnya menjadikan nilai-nilai yang ada dalam pembangunan zona integritas ini sebagai dasar dia gitu ya Pak ya. Tanpa harus kita ini tanpa harus melengkapi dokumen-dokumen pun dianya sendiri itu sebenarnya harus mengikuti prinsip-prinsip ZI ini ya Pak ya. Betul. Nah, jadi gini Pak, kayak yang menyambung yang saya sampaikan sebelumnya bahwa harus tetap melaksanakan prinsip-prinsip ZI walaupun kita sedang mengikuti program pempredikatan gitu. Nah, kira-kira manfaatnya untuk suatu instansi untuk mengikuti program pembangunan ZI ini apa ya Pak? Baik itu mungkin dari kedua sisi kali ya Pak ya. Manfaat untuk si instansi pemerintah yang mengikuti program pembangunan ZI dan manfaat bagi stakeholdersnya kira-kira apa Pak? Baik. Ini pertanyaan menarik lainnya lagi. Jadi mungkin sebelum itu saya highlight dulu bahwa upaya untuk memperoleh predikat BBM ataupun WBK itu pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh pengakuan dari institusi yang berkompeten, ya dalam hal ini adalah Kemenpan RB, bahwa usaha pembangunan ZI yang kita lakukan itu sukses. Nah, lalu ketika kita sudah mencapai kesuksesan dalam tanda petik itu ya, apa sih manfaatnya bagi kita ya? Ini barangkali bisa banyak ya manfaatnya, tapi saya ingin meng-highlight barangkali dua hal saja ya. Bahwa pertama, bagi si institusi yang mengikuti penilaian terutama ya, pertama bagi saya predikat itu merupakan booster kepercayaan diri kita. Jadi
Jadi itu apa namanya ya membangun kepercayaan diri gitu bagi kita bahwa kita apa yang kita lakukan itu diakui berhasil oleh orang lain. Gitu ya. Artinya semacam apa namanya tadi kan kita sudah percaya diri ya kalau kita bicara Kementerian Keuangan, Vincent, reformasi apa namanya bidang keuangan itu kan sudah bergulir sejak tahun 2003 ya secara formal dengan dilahirkannya paket undang-undang bidang keuangan negara tuh. Ada 3 undang-undang, undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, dan undang-undang tentang audit ya, tentang pemeriksaan dan sebagainya. Nah, apa namanya, dengan usaha yang sudah dimulai dari 2003 itu, ya, berlanjut dengan misalnya kalau kita di perbendaharaan itu, apa namanya, upaya kita untuk melahirkan KPPN-KPPN yang standar tinggi gitu ya, standar pelayanannya dengan format KPPN percontohan sejak tahun 2007 itu, dan kemudian sekarang semua KPPN itu sudah mengadopsi pendekatan KPPN percontohan gitu ya. Bagi diri kita sendiri kita sudah percaya diri sebetulnya gitu ya. Kita sudah confident bahwa kita sudah bebas dari korupsi dan kita punya semangat untuk memberikan layanan prima gitu ya. Nah, tapi kan tanpa pengakuan dari pihak luar, kepercayaan diri itu rasanya tidak lengkap. Gitu. Nah, diperolehnya predikat WBK ya kita Kabupaten Gunung Sitoli ya tahun 2021 sudah berhasil memperoleh predikat WBK. Itu merupakan satu penggenap gitu ya bagi kepercayaan diri. Ternyata bukan sekedar PD-nya kita aja lah bahwa kita itu sudah begitu. Kita juga diakui gitu oleh apa namanya institusi luar yang kita anggap kompeten lah karena memang Menpan RB adalah institusi pemerintah yang memang membidangi masalah reformasi birokrasi bahwa oh kita sudah berhasil menciptakan satu lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Nah kita berjalan sekarang menuju WBBN gitu ya. Kita ingin mendapatkan hal yang sama gitu, mendapatkan pengakuan, mendapatkan kepercayaan diri gitu bahwa kantor kita ini mampu ya menghasilkan layanan dengan kualitas yang prima atau pelayanan prima itu. Nah, selain itu ya, selain percaya diri, bagi saya diperolehnya predikat itu mampu juga menggenapkan kepercayaan dari stakeholder. Ya, bahwa tentu stakeholder akan melihat bahwa oh ternyata bukan hanya klaim mereka saja bahwa mereka sudah apa namanya bebas dari praktek korupsi gitu. Ternyata itu juga sudah diakui oleh Pan RB. Sehingga orang menjadi ada trust gitu ya. Ada kepercayaan kepada kita bahwa oh berhubungan dengan KPPN itu tidak lagi apa namanya sekarang memerlukan satu apa namanya upaya-upaya gitu ya di luar upaya-upaya yang sesuai dengan ketentuan dan ya peraturan lah gitu standar apa namanya prosedur ya gitu. Jadi orang akan percaya gitu. Oh iya saya untuk mendapatkan layanan dari KPPN itu saya nggak perlu memberikan gratifikasi, saya tidak perlu punya orang dalam gitu ya, saya juga tidak perlu melakukan ini itu gitu ya yang sifatnya apa namanya KKN, saya akan bisa mendapatkan pelayanan itu sepanjang saya memenuhi apa namanya persyaratan, memenuhi kriteria gitu. Sudah orang percaya, orang yakin gitu ya. Nah, itu bagi stakeholder ya, dia akan juga punya semacam keyakinan juga gitu bahwa ketika dia melangkah gitu ya untuk memperoleh layanan dari KPPN, dia tahu apa yang dia perlukan gitu. Dan dia tahu namanya proses di kita itu tidak akan melibatkan hal-hal yang berbau KKN. Nah, bagi kita kepercayaan itu saya kira juga sangat berarti ya kepercayaan orang itu, karena sekurang-kurangnya ya bagi saya ketika kita percaya diri dengan apa yang kita kerjakan, lalu orang percaya dengan kita gitu ya, maka pekerjaan kita itu akan menjadi sangat efisien. Kenapa sangat efisien? Karena kalau kita perhatikan ya Vincent, dalam menjalankan tugas kita lah di KPPN, baik itu pencairan dana, verifikasi LPJ gitu ya dan sebagainya, itu ketika kita memperoleh kepercayaan penuh dari stakeholder, itu banyak proses yang melelahkan gitu ya, yang time consuming, yang apa namanya bahkan cenderung emosional gitu, itu akan bisa dieliminir gitu. Kita bisa fokus pada menyediakan layanan tadi itu gitu.
Nah, sehingga layanan yang bisa kita berikan itu bisa kita berikan dengan betul-betul efisien, dengan cepat, dengan resource yang sedikit mungkin. Saya kira itu Vincent, apa namanya manfaat yang bisa kita dapat ya, baik itu dari sisi stakeholder ataupun dari sisi kita. Baik, berarti kalau bisa saya highlight Pak, ada dua manfaat ya Pak dari kita mengikuti program pembangunan ZI ini. Yang pertama confidence, rasa percaya diri, sama trust ya Pak ya, atau rasa kepercayaan dari stakeholders kepada kita gitu ya Pak ya. Oke Pak, Kurang-kurangnya ya. kurangnya ada dua ya Pak ya, confidence dan trust. Oke, kalau begitu Pak, outcome dari suatu instansi yang sudah misalnya mendapatkan predikat pembangunan ZI ini apa ya Pak ya? Oke. Tentu yang diharapkan adalah apa namanya beririsan juga dengan tadi ya. Yang kita harapkan tentu saja tujuan daripada pemerintah ini ya, tujuan daripada negara inilah secara umum itu ya kita harapkan akan tercapai gitu. Ya, tercapai dengan dengan kalau dari perspektif pengelolaan belanja ya secara efektif dan efisien gitu ya, bahwa pencapaian itu menggunakan input yang seekonomis mungkin gitu ya, dengan proses yang seefisien mungkin gitu ya, dan hasilnya itu, outputnya itu juga efektif gitu ya, bisa bermanfaat bagi pencapaian tujuan itu. Saya merasa ya Vincent, ketika kita bisa tadi ada confidence dan ada trust tadi itu, rasanya kita akan bekerja dengan lebih mudah. Kita bayangkan kita ini kan pemerintah itu besar ya, organisasi yang besar. Tanpa kepercayaan diri untuk melangkah gitu ya. Tentu saja kepercayaan diri itu harus didasarkan di samping pada tadi ya etika gitu ya. Etika itu dalam artian bahwa kita memang tidak terlibat di dalam KKN dan sebagainya. Tentu saja harus didasarkan pada profesionalisme juga gitu ya. Nah, tapi ketika kita mempunyai confidence itu, lalu kemudian kita memperoleh kepercayaan itu, maka ya manfaatnya ya kita rasanya akan lebih dekat dengan kesuksesan gitu. Kita itu dalam hal ini adalah pemerintah ya. Pemerintah ini rasanya itu terasa lebih dekat gitu dengan kesuksesan. Terasa masyarakat kita itu akan lebih sejahtera, mudah-mudahan gitu ya. Ya, dan kesejahteraan masyarakat itu kita capai dengan seefisien mungkin. Efisien dalam arti kalau dari perspektif pemerintah barangkali ya, efisien itu artinya adalah dengan input yang tersedia saat ini itu kita bisa mencapai hasil yang sebesar-besarnya ya. Ini mungkin agak beda ya kalau di private kan penekanannya itu ke input ya. Tujuannya sudah jelas nih itu gitu. Tapi inputnya harus sesedikit mungkin. Kalau kita mungkin pendekatannya kan nggak begitu. Pendekatannya kalau kita mungkin lebih menekankan ke ke outcome-nya lah gitu. Dengan input yang sekarang tersedia, ya bagaimana itu bisa menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kalau kita kan tidak dituntut untuk saving yang yang banyak gitu ya. Enggak, kalau kita itu dituntut untuk kalau kita mau belanja ya, belanja itu ya kita harus optimum gitu. Belanja itu harus, kalau kita ditargetkan belanja 100 ya harus 100. Nah, dengan 100 itu ya kita berharap kita bisa mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya. Baik Pak, ini dapat pencerahan ya tentang pembangunan zona integritas ini. Mungkin buat teman-teman yang masih asing gitu dan awam gitu sudah agak tercerahkan lah dengan penjelasan Pak Asep tadi. Nah, sekarang Pak, ini kan saya sering mendengar ya Pak ya tentang pembangunan zona integritas ini ada 2 tahapan. Itu adalah WBK, kemudian WBBM. Nah, mungkin Bapak bisa share kali ya Pak ya, juga dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh KPPN Gunung Sitoli. WBK itu apa ya Pak? Bedanya sama WBBM itu apa gitu? Ya, kembali ke sasarannya. Jadi memang WBK dan WBBM itu bedanya adalah kalau bagi saya beda kelas ya. Beda kelas. WBBM itu mungkin semacam mungkin SD-nya lah gitu ya. Sama-sama elementary-nya. Tapi yang WBK itu
ya kindergartennya lah. Jadi kita secara umum harus WBK baru kemudian bisa kita WBBM gitu. Artinya kita harus punya perilaku yang bebas dari korupsi, baru kita bisa diharapkan untuk menghasilkan outputnya gitu, outputnya berupa pelayanan publik tadi itu. Jadi memang beda kelas, WBK dan WBBM itu beda kelas. Sama-sama output dari program pembangunan ZI, ya, tapi itu beda level gitu ya. Nah, kalau kita membaca misalnya di Permenpan RB nomor 90 ya, ataupun di aturan di Kementerian Keuangan itu di KMK 31, maaf di KMK 62 ya, KMK 62 tahun 2023. ZI itu adalah bahwa pembangunan di 6 area pengungkit ya, ada manajemen perubahan sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ya, itu ditujukan untuk mencapai 2 sasaran yang sekuensial. Sasaran yang pertama adalah pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, inilah WBK. Ini WBK. Jadi ketika kita sudah mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kita layak ya, untuk diberi predikat wilayah bebas dari korupsi. Lalu sasaran berikutnya itu adalah peningkatan layanan publik atau pelayanan publik yang prima. Ya. Nah, ketika kita bisa mencapai level ini, kita layak kemudian diberi label sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa bedanya? Ya satu dia beda kelas. Kedua, tentu tuntutannya beda gitu ya. Ketika WBK mungkin kita cukup tidak melakukan perbuatan yang buruk lah ibaratnya. Ya, korupsi dan sebagainya. Dengan kita tidak melakukan perbuatan yang buruk itu kita sudah cukup diberi ganjaran kita sebagai orang baik gitu. Kira-kira gitulah. Institusi yang memperoleh WBK itu kira-kira adalah institusi yang baik. Tapi baik aja kan nggak cukup kalau dia tidak produktif. Kita nggak pernah melakukan hal-hal yang buruk, tapi juga nggak pernah melakukan hal-hal yang baik. Ya ibaratnya maaf ya, useless gitu. Maka tuntutannya adalah ketika kita berhasil menjadi orang baik, maka tuntutan berikutnya adalah kita menjadi orang yang produktif, menghasilkan karya. Karya kalau dalam konteks kita adalah pelayanan publik itu. Jadi ketika organisasi kita menjadi baik, lalu kemudian produktif, nah itulah kita memperoleh 2 gelar tadi. Kita sudah WBK dan kita sudah WBBM. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya, WBK dan WBBM. Ya, betul Pak. Nah, ini kan sekarang KPPN Gunung Sitoli sedang dalam tahapan mengejar WBBM ya Pak ya. Berarti kita sudah lewat di tahap WBK ya, sudah menerima predikat WBK gitu ya Pak ya? Jelas. Jadi kita kan tahun 2021 ya tidak mudah itu. Tahun 2021 itu adalah percobaan ketiga. Jadi kita sudah mulai mencalonkan diri lah sebagai calon peraih gelar WBK itu di tahun 2019. Mengalami 2 kali kegagalan ya, baru kemudian kita berhasil di tahun 2021 ya. Tahun 2022 tentunya itu adalah masa pembuktian ya, masa pembuktian bahwa kita konsisten gitu dalam dalam meraihkan WBK itu, baru kemudian kita dianggap layak naik kelas lah, kira-kira gitu. Layak naik kelas, kemudian kita diusulkan untuk betul-betul dinaikkan kelasnya oleh ya katakanlah oleh kepala sekolah lah ya. Jadi kalau kata Pan RB-nya, oh ya kamu memang bersih dan melayani, maka kita naik kelas ke WBBM. Mudah-mudahan ya, mohon doanya teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu Pak mungkin bisa share ya Pak terkait pengalaman kita dalam mencapai WBK di tahun 2021. Kemudian kira-kira ada nggak perbedaan antara tahapan-tahapan ketika kita mencoba meraih WBK dengan saat ini meraih WBBM? Baik. Kalau secara tahapan, pertama mungkin ini dulu ya, apa yang kita lakukan dalam pembangunan ZI itu ya. Kalau saya meng-highlight itu pertama tetap ya, adalah membangun komitmen dulu. Jadi komitmen kita untuk membangun zona integritas itu.
Lalu kemudian kedua, karena ini bukan upaya asal-asalan gitu ya. Kita tentu harus mengorganize upaya ini. Maka tahap berikutnya adalah kita harus membentuk tim, tim pembangunan ZI. Kita susunlah timnya gitu. Nah, lalu tentu harus kita rumuskan program kerjanya. Nah, kita dalam membangun ZI ini kita mau melakukan apa? Kalau kita mau berpedoman pada PAN RB, maka PAN RB kan sudah punya guideline tuh. Kita bisa baca dari permen PAN RB 90, atau kita baca lembar kerja evaluasinya ZI PAN RB, itu tergambar gitu. Apa sih yang menurut PAN RB itu layak untuk dikatakan sebagai sebuah unit kerja yang WBK atau WBBM gitu. Yang pada dasarnya adalah pertama, mereka itu senantiasa merencanakan perubahan itu dengan baik dan konsisten. Jadi mereka selalu merencanakan perubahan yang baik tentunya ya, dan perubahan itu konsisten gitu, direncanakan dan konsisten. Jadi konsisten dalam artian dilaksanakan secara terus menerus gitu ya. Lalu kemudian perubahan itu kan ada beberapa area ya, ada area manajemen SDM, ada penataan tata laksana gitu ya, ada penguatan pengawasan gitu ya, dan ada peningkatan layanan publik endingnya gitu ya. Jadi dulu kita melakukan itu gitu. Kita menyatakan komitmen kita, membangun tim kita, lalu kemudian menyusun program kerja, melaksanakan program kerja ya secara konsisten. Lalu ketika kita menghadapi penilaian, yang kita lakukan adalah meyakinkan PAN RB bahwa kita sudah melakukan apa yang perlu dilakukan oleh unit kerja WBBM dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bukti-bukti dokumentasi pertama kali. Jadi kalau kita baca tahapan pembangunan ZI WBBM itu, kan yang pertama itu pemenuhan dokumen ya. Nah, pemenuhan dokumen itu kurang lebih adalah upaya untuk membuktikan, upaya untuk mempresentasikan diri kita gitu, bahwa ini loh yang sudah saya lakukan gitu ya, untuk membangun ZI ini kepada PAN RB. Tentunya kita bisa menunjukkannya itu dengan dokumentasi gitu. Jadi ini teman-teman mungkin perlu digarisbawahi juga ya, bahwa yang paling penting dari semua itu adalah dokumentasi kita gitu ya. Kenapa? Karena tentunya penilai itu, PAN RB itu tidak akan sanggup mereka menyaksikan gitu ya, apa yang kita lakukan itu day by day tidak akan sanggup. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka melihat dokumentasi dari kegiatan kita. Nah, maka upayakan mendokumentasikan kegiatannya dengan baik supaya kita bisa menunjukkan gitu ya, kepada PAN RB apa yang kita lakukan. Lalu kemudian nanti itu akan dilakukan survei. Survei ini kalau untuk WBK dia penekanannya adalah apakah unit kerja ini sudah mengelola gitu ya, mengelola proses bisnisnya ya, dengan mencegah gitu ya, mengawasi, melaporkan praktek KKN, praktek korupsi. Jadi apakah mereka punya perangkat misalnya untuk mendeteksi adanya korupsi. Lalu kemudian ketika ada upaya untuk misalnya ada upaya penetrasi dari pihak luar untuk melakukan korupsi, itu apa yang dilakukan gitu ya. Apakah itu cukup memadai dan sebagainya. Dan kemudian dari sisi persepsi pengguna layanannya nih, apakah unit kerja kita itu memang sudah bersih dari praktek KKN. Lalu kemudian nanti ada wawancara tuh. Jadi ada wawancara untuk meyakinkan apa yang mereka baca lah kurang lebih mungkin dari dokumen gitu ya. Nah, wawancara ini formatnya bisa banyak. Nah, untuk kita WBBM tahun ini kan format wawancara ini dalam hal ini adalah dalam bentuk office tour ya. Nanti kita akan ada office tour tuh, orang-orang akan ditanya. Sebelum ini ada tahapan ini nih, ada tahapan clearance-nya ya, clearance oleh IB. Jadi ada semacam apa ya, clearance itu ada semacam clearance ini. Jadi semacam ada penyelidikan gitu ya, penyelidikan lah gitu ya, oleh aparat pengawas bahwa unit kerja kita itu tidak punya isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu korupsi itu. Misalnya apakah pernah ada laporan gratifikasi dan sebagainya. Ketika kita lolos clearance, kita masuk ke tadi wawancara. Nah, ketika sudah lolos wawancara, kita akan memasuki sidang pleno, biasanya di bulan November ya. Bulan November itu akan ada sidang pleno di PAN RB.
Nah, baru di bulan Desember itu hasilnya akan diumumkan bersamaan dengan peringatan Hakodia biasanya di tanggal 9 Desember. Gitu kira-kira Vincent, mudah-mudahan ini ya apa namanya tergambar apa yang kita lakukan di ketika kita melakukan apa namanya tadi penilaian WBK ya dan berhasil, dan saat ini kita menghadapi penilaian WBBM yang saat ini sudah sampai di tahap selesai survei ya, selesai survei, jadi sedang clearance IB, jadi ada kemungkinan bulan November itu akan ada mystery shopper gitu ya. akan ada yang menguji kita nih, akan menguji KPPN apakah kita bebas dari korupsi dan kita punya kualitas pelayanan yang prima sebelum nanti kita akan diwawancara dalam format office tour. Ya mudah-mudahan nanti lancar lah. Mudah-mudahan sampai dengan sidang pleno di bulan November, di bulan Desembernya kita akan memperoleh kabar baik ya, kabar baik tentang tadi naik kelasnya kita. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan Pak, ada 5 tahapan ya Pak yang perlu kita tempuh dalam meraih predikat WBK maupun WBBM. Yang pertama pembuktian dokumen, kemudian survei, kemudian penyelidikan oleh tim penilai, baru wawancara, kemudian nanti ada rapat pleno sebelum kita akhirnya dinyatakan berhak atau tidak gitu ya, eligible atau tidak untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM gitu ya Pak. Ada 5 berarti ya Pak ya? Ya. Ada rapat kenaikan kelas nanti. Ya Pak. Oke, ini dari tadi saya terus nih yang bertanya, kira-kira dari rekan-rekan yang join, ada yang ingin ditanyakan juga boleh banget ya. Ini ada dari beberapa satker ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan. Iya Pak, ini juga Shine kali ini sebagai bentuk kita menyebarkan gitu ya Pak ya, menyebarkan virus pembangunan zona integritas kali ya Pak ya. Karena kita sebenarnya punya program Island of Integrity kayak Pak ya, di mana kita mengunjungi satker, tapi mungkin coveragenya ya sebatas satker di lingkup kita saja. Nah, Shine ini juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa mencapai lebih banyak, lebih luas gitu ya Pak ya, untuk menyebarkan semangat virus pembangunan zona integritas ini. Kita nggak mau sendirian ya Vincent, kita nggak mau baik sendiri, jadi kita ajak yang lain juga untuk ya sama-sama kita ya betul. Berbuat baik lah. Betul. Karena kalau saya bisa tambahkan ya Pak ya, bentuk kita mengajak ini adalah karena kebermanfaatannya untuk kita juga gitu. Karena kita sebagai KPPN saat ini posisinya kita adalah penyedia jasa gitu lah ya, penyedia layanan. Nah, kita mengajak instansi-instansi lain untuk juga mengikuti, untuk melaksanakan, at least melaksanakan prinsipnya ya, walaupun tidak mengikuti program penilaiannya, kita menjalankan prinsip pembangunan zona integritas ini, karena ada suatu masa nanti kita akan menjadi pengguna jasa atau pengguna layanan dari instansi lain gitu. Jadi makanya kita nggak mau sendiri ya Pak ya, biar kita juga sama-sama nyaman, sama-sama memiliki kepercayaan gitu bahwa kita mendapatkan pelayanan terbaik dari suatu instansi gitu ya Pak ya. Sepakat. Oke. Baik Pak, ini sepertinya saya sudah menanyakan banyak banget ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak mungkin ada closing remarks atau statement yang ingin diberikan sehubungan dengan KPPN Gunung Sitoli yang saat ini sedang dalam proses pembangunan zona integritas WBBM-nya Pak. Persilakan Pak. Pertama mungkin bagi jajaran KPPN dulu ya, mari kita jadikan integriti itu sebagai karakter kita. Jadi kita tidak ingin juga pembangunan zona integritas itu ya sekedar make up gitu ya. Ya kita ingin itu menjadi memang betul-betul menjadi sesuatu yang datang dari pikiran kita ya, kita rasakan dengan perasaan kita kita usahakan dengan segenap kemampuan kita gitu ya.
Nah, lalu kemudian kita berharap tentu saja segala usaha itu ya itu akan membuahkan kepercayaan tadi ya, kepercayaan dari satuan kerja pengguna layanan kita, sehingga kemudian upaya-upaya yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Tentu saja bukan untuk kita gitu ya, itu adalah untuk ya negara inilah, untuk masyarakat kita gitu ya. Mudah-mudahan kita segera mencapai cita-cita kita lah yang sudah kita cita-citakan lebih dari separuh abad ini kan, bahkan sudah mau 3/4 abad, sudah lebih 3/4 abad, mau seabad usia kita. Mudah-mudahan kita segera sampai pada tujuan kita. Lalu kemudian bagi teman-teman mungkin dari Satker atau dari luar KPPN ya, pertama tentu kita ingin meyakinkan gitu ya, bahwa kita melakukan ini adalah ya dengan sepenuh hati gitu ya. Kita tidak berpura-pura ya, kita tidak sedang berpura-pura berintegritas, kita tidak sedang berpura-pura ingin melayani dengan baik gitu ya. Enggak, kita memang bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh untuk membangun integriti, dan kita bersungguh-sungguh untuk bagaimana integriti itu menghasilkan satu output pelayanan prima gitu ya. Jadi ya berharap ya teman-teman KPPN kita bisa dengan penuh percaya diri menjalankan tugas kita, dan berharap teman-teman pengguna layanan bisa punya juga kepercayaan penuh gitu ya kepada kita, supaya kita bisa lebih lancar, lebih efisien di dalam berinteraksi dan bekerja sama. Saya kira itu. Baik, terima kasih ya Pak ya, sudah sangat mendetail gitu ya penjelasan terkait BBM ini. Mudah-mudahan teman-teman dan Pak Asep juga tidak bosan-bosan ya membagikan ilmu kepada kita semua. Ya. Iya Pak. Dan semoga juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam proses pembangunan ZIWBK atau BBBM-nya juga semangat, kita saling menyemangati. Kita yakin kita bisa gitu ya, asalkan ada semangat dan komitmennya. Baik, demikian rekan-rekan sekalian bincang-bincang santai kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin ada penyampaian yang kurang sesuai dari kami dari Pak Asep dan dari saya Vincent. Sampai bertemu lagi di Shine episode selanjutnya. Jika ada saran terkait topik-topik selanjutnya, boleh banget ya disampaikan ke kita, ke KPPN Gunung Sitoli. Terus satu lagi, jika ada teman-teman yang mungkin nggak sempat mengikuti IG Live kita pada hari ini, bisa silakan berkunjung ke YouTube KPPN Gunung Sitoli. Kita akan selalu mengupload tayangan Shine di YouTube KPPN Gunung Sitoli. Baik, demikian dari saya Vincent dan dari Pak Asep. Kami undur diri. Sampai bertemu kembali rekan-rekan semua. Yahobo.